Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kawan-kawan di kanal bahasan soal-soal selanjutnya dalam kajian-kajian bahasa, yang mana kali ini kita membahas kajian bahasa Inggris. Seperti pertemuan sebelumnya kita membahas tentang past tense, maka kita kali ini lanjutan soal-soal teknik cepat menguasai simple past tense endgame ya, part 13. Kita langsung saja. Rumus simple past tense seperti yang saya sudah jelaskan dalam pertemuan selanjutnya, dalam part selanjutnya ya. Itu artinya kegiatan ataupun definisi suatu kalimat yang sudah terjadi. Intinya yang sudah terjadi. Artinya yang sudah terjadi itu tidak ada batasan waktu. Yang penting paling minimal itu 1 detik yang lalu itu sudah dianggap past tense ya, dengan menggunakan verb 2 atau predikat dengan kata kerja 2 ataupun to be 2. Nah, bentuk positifnya itu subjek, verb 2, objek ditambah objek, kemudian komplement. Kemudian bentuk negatif subjek, did, not, verb 1, objek atau komplement. Bentuk tanya, did, subjek, verb 1. Oke, kawan-kawan memperhatikan ini aja ya rumus, nanti kita coba untuk mengaplikasikan dalam bentuk soal-soal. Oke, kita langsung saja ke bentuk soal. Soal pertama, the first question. David and you not shy to perform, ya. David and you not shy to perform in front of the audiences. Ini subjeknya berapa? Subjeknya ada 2 ya, ini 2. Berarti kata gantinya siapa? We. Ya, we. We. Artinya kenapa we bukan they? Karena ada you. You itu artinya kamu, berarti terlibat saya. Jadi we, saya dan David, kamu dan David, we. Oke, kemudian dia ada not. Kemudian ada to perform. Artinya di sini kita harus tahu ya, ketika ada not, shy, ini adalah kata sifat. Kata sifat itu artinya berarti ditambahkan apa? Kata kerja. Kata sifat itu bahasa Inggrisnya adjective. Adjective. Jawabannya adalah kalau we were, ya. We were not shy. We were not shy atau we weren't shy. Sama. Tinggal pilih antara we were not shy atau weren't shy. Kenapa were? Karena subjeknya 2. Nah, kalau subjek 2 itu were. Nah, langsung saja kita ke nomor 2. Sigmund said when her cat's lost. Sigmund sedih when her cat's lost. Ini juga adjektif, sad itu adjektif kata sifat ya. Ini lambangnya a saja. Saya juga kata sifat artinya malu. Ini sad, ini artinya sedih. Berarti apa? Was sad. Oke. Kenapa was? Sigmund. Terus kenapa harus was? Yaitu karena kata subjeknya itu he, she, it. Sigmund itu laki-laki. Berarti subjeknya itu apa? He. Di sini he. Oke, he. Langsung ketiga. My mom is in the garage now. Ibu saya di garasi sekarang. Berarti apa? Was. Ini bukan now ya, seharusnya lain. Ini kesalahan tulis saja, berarti was. Karena topik kali ini membahas past tense, ini bukan was. Ya, ini kesalahan tulis saja. Jadi jawabannya adalah was. Ibu saya di garasi sekarang. Nomor 4. My auntie and I. Berarti 2 orang ya. Langsung saja apa? Was apa were? Were ya, jelas ya. Were not shy atau weren't shy. Ya, mirip soal nomor 1. Nomor 5. Many friends. Nah, ini many friends, teman-teman. Apa yang menjadi jamaknya? Ada S-nya. Berarti ini they ya. Ini they. My friends itu berarti they. Ini they. Berarti the school apa? Berarti were. Napanya I here for an hour. Saya di sini. Berarti apa? I was. Jelas ya, ini cepat saja karena hampir mirip tiap soal. 7. A cat. Sana cat itu kata gantinya adalah it. Ya, it. Kalau it berarti was not. Nah, ini karena negatif ditambahin not saja. Was not atau wasn't. 8. When and you satisfied. Ini berarti apa?
Oke, we. Bisa aja lah. We. Jadi satisfied were. 9. Nah, jelas ya, kayak nomor 6 berarti I was not, tambahin not. Was not atau wasn't. 10. You titik shocked. Ini juga termasuk kata sifat. Terkejut ya, lambangnya A. Berarti you were shocked. Oke, betul. Ini dari 1 sampai 10 ada kemiripan soal, jadi sifatnya cepat saja. Untuk kawan-kawan yang belum bisa memahami, saya kira kawan-kawan harus membuka part sebelumnya, yaitu part 12. Karena berhubung ini part 13, artinya melanjutkan materi soal maupun materi singkat saja. Karena di part 12, itu kawan-kawan harus buka demi memahami part ini. Part 12 itu sedikit panjang, definisi tentang apa itu past tense, yang mana past tense itu pada intinya menggunakan verb 2. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini pilihan jawaban yang benar. Nah, ini pilihan ganda. Berarti I and my friends in library. Apa kira-kira? I and my friend. Ini banyak juga. Berarti sama over ya. Nah, pelakunya ada 1, 2, ada 3, banyak. Berarti kita sama. Kemudian she titik wasn't work. Berarti apa? Titik not work. Maaf. Berarti B. D ya. Maaf. D. C. Oh, D. C. Didn't work karena berkaitan dengan past tense. Biasanya kalau past tense itu ya ada sedikit tambahan dari kata keterangan masa lalu. Pakai did. Alina titik song last night, ini juga yang membantu kita untuk menemukan yang adalah past tense. Berarti sang. Sang itu adalah bentuk 2 dari sing ya. Sing itu bentuk 1. Sing itu bentuk 1. Sing verb 1 ya. Bentuk 2-nya, verb 2-nya adalah sang. Bentuk 3-nya itu adalah sing seng sang, berarti tulisannya u. Sing seng sang. Ya, sing seng sang. Nah, kayak ginilah. Nah, verb 3. Sing seng sang. Cuman kalau memang past tense itu nggak boleh verb 3. Ya, harus verb 2. Berarti seng. Ini C juga verb 3 ini, tapi salah. Jelas? Lanjut. She was a student. She, kalau sudah she berarti arahnya sudah tahu ya. Berarti apa? Studying ini nggak bisa. Ya, ini nggak bisa. Ini study nggak bisa. Apalagi ini last year sebagai pointernya. Tanda tunjuknya ini nggak bisa. Ini bukan. Jadi adalah C. We, lanjut ya. We titik soccer match 1 hour ago. Nah, 1 jam yang lalu. Ini juga menunjukkan ya past tense. Apa? We watches did. Berarti kita nonton, yang paling masuk akal ya. We watched, berarti bentuk 2 B. Kalau watches ini bukan, salah. Ini untuk present ya. Kalau ini itu untuk present dengan subjeknya he, she, it. Gina already cooked fried rice. It missing. Nah, jelas ya, kalau ada it berarti ditambahi apa? Tidak boleh were. Ingat, kalau were itu untuk they, we, are, you. Kalau it, he, she, it. It itu untuk was ya, berarti he, she, it. Berarti jawabannya adalah D. Lanjut. My brother drop a car to office. Berarti apa? Ini kata-kata gantinya adalah he. Karena laki-laki, brother itu laki-laki, he. Ini verb 2 ya, ini verb 2. Ini a car, ini objek. Nah, to office berarti apa? Kira-kira kita kalau memang kalimat ini sudah sempurna, subjek, predikat, objek, office, kita ditambahi kata keterangan saja apa yang seharusnya. Ini verb 2. Every day, last day, next week, next time. Ya jelas adalah last day. Every day itu tiap hari, next week minggu depan, next time lain waktu. Karena ini jauh banget ya, otomatis last day karena bahasanya adalah verb 2. Verb 2 berhubung past tense maka harus last day, hari yang lalu. Oke, itu jelas ya. Kita lanjut ke essay. Make negative sentences in past tense. Buatlah kalimat negatif dalam bentuk past tense. Ini dibentuk kalimat negatif. My father, ini subjek. Made, ini verb 2. Oke. Kalau sudah verb 2, ini objek.
Berarti gimana cara bikinnya? Ditambahi did, not. Terus verb 2-nya menjadi verb 1. Nah, seperti itu. Jawabannya adalah my father did not make breakfast. Bentuk 2-nya verb 1-nya make, bentuk 2-nya verb 1-nya make, verb 2-nya made. Jelas ya? Berarti hanya bikin verb 1 karena tidak verb 2 karena dibikin pola past tense. Kalau did otomatis verbnya berubah ke verb awal, verb 1. Jelas ya? Kedua, they were 11. Mereka subjek ya. Were 11 ini verb ya. Ini komplement. Saya tulis C saja komplement. Kalimat pelengkap. Berarti apa tambahi negatif? Were not. Ya, betul. Were not 11. Bedanya apa? Kalau nomor 1 itu untuk kenapa dikasih did not? Ini berarti kalimat yang menunjukkan pekerjaan, aktivitas. Tapi kalau nomor 2 itu bukan aktivitas, itu hanya menjelaskan definisi, makanya disebut kalimat nomina. Kalimat nomina itulah kalimat yang menjelaskan definisi atau kalimat yang menunjukkan identitas atau sifat. Nah, 11 ini berarti kan definisinya berapa? 11. Ya, kayak saya Budi, berarti itu kalimat nomina. Mereka 11. Saya ganteng, mereka cantik. Nah, itu adalah kalimat nomina. Tapi kalau menunjukkan tindakan untuk negatif ditambahi did not, itu seperti itu. Dalam konteks past tense. Nomor 3, she wrote letter. Oke, ini subjek. Jelas ya, ini verb. Oke, verb berapa? Jelas 2 karena ini pola positif past tense. Letter object. Berarti apa? Jawabannya adalah she didn't write. Oke. Berarti dalam konteks kalimat ini, dalam soal ini 1 dan 3 itu sama. Lanjut. But I didn't speak Italian. Nah, speak itu verb 1, verb 2-nya adalah spoke. Oke. Silakan kawan-kawan nyari sendiri verb 3-nya apa, verb 3-nya made apa, verb 3-nya were apa, verb 3-nya wrote apa, verb 3-nya spoke itu apa. Cari sendiri ya. Kenapa? Kenapa harus cari? Biar itu antisipasi buat pembahasan present perfect atau past perfect itu adalah menggunakan verb 3. Karena berhubung kita membahas past tense, berarti saya hanya membahas verb 2-nya saja. Kalau verb 1 itu present, betul. Lanjut nomor 5, Denny phone. Oke, Denny phone. Ini phone ini adalah verb 2, jelas karena ada ed juga. Nah, ini Denny adalah subjek, his father. Ini menjadi objek. Ini menjadi objek. Berarti apa? Ya, sama kayak nomor 4, sama kayak nomor 3, sama kayak nomor 1. Yang nomor 2 itu adalah disebut past tense nomina, sama kayak present nomina, atau dalam bahasa Arab itu jumlah ismiyah. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dalam bahasa Inggrisnya kata kerja itu adalah jumlah fi'liyah. Oke? Saya kira ini sederhana dan mudah dipahami. Hanya saja kawan-kawan untuk selalu fokus, selalu berusaha, tidak ada yang mustahil dalam kajian bahasa Inggris. Ini saja dalam kajian past tense. 2 pertemuan itu cukup untuk mendampingi kawan-kawan dalam mengarungi soal-soal bahasa Inggris di level-level berikutnya. Terima kasih. Semoga sukses selalu. Kita bertemu di part 14. Entah itu bahasan apa nanti kita lihat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.